Kita masuki segmen Market Buzz, pemirsa kita akan langsung simak sentimen pasar hari ini. Di antaranya adalah IHSG menanjak 1,17% ataupun sebanyak 79 poin ke level 6.839. Sektor energi menguat paling signifikan naik 2,3%. Kemudian sentimen berikutnya adalah penerbitan global bond Bank Mandiri sebesar 300 juta US dollar, kelebihan permintaan atau oversubscribe sebanyak 10 kali. Dan IPO hari ini adalah PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk dengan kode saham GTRA di harga Rp150 per lembar saham. Kemudian agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati dari Amerika Serikat ada klaim pengangguran awal Amerika Serikat, dari Uni Eropa laporan bulanan ECB, dari Jerman ada data soal IHK secara year on year month on month di bulan Maret, kemudian ada indeks survei usaha ataupun BSI di Korea Selatan. Kemudian di Korea Selatan juga ada data mengenai manufaktur di sana ya. Dan agenda emiten di hari ini adalah seperti yang tadi saya sampaikan, IPO dari PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk. Lainnya adalah untuk BBCA dan BBTN akan menggelar DPS dividen tunai. FASW kum dividen tunai, sementara YTMG, CEM, SDRA, dan WOMF akan menggelar RUPS. Dan update dari pergerakan IHSG pemirsa di penutupan perdagangan kemarin sore, IHSG melanjutkan penguatan hingga akhir perdagangan hari Rabu menanjak 1,17% atau 79 poin ke level 6.839. Sektor energi menguat paling signifikan naik 2,3% dan sektor teknologi di posisi terlemah turun 0,54%. Dan kita akan mengupdate bagaimana pergerakan dari Bursa Asia ataupun pembukaan dari Bursa Asia di pagi hari ini. Seperti Anda saksikan di layar televisi, untuk Nikkei dibuka melemah 0,67%, STI Singapura melemah 0,2%, Kospi Korea menguat 0,17% dan Hang Seng Hong Kong menguat 0,21%. Dan pemirsa, saat ini kita sudah tersambung melalui video conference. Ada Bapak Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, beliau adalah Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Nafan. Ya, selamat pagi Mas Wiki, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz kali ini. Bicara mengenai kita yang kemudian sudah akan masuk ke kuartal 2 tahun 2023. Tentu saja sudah banyak yang kemudian terjadi di kuartal 1. Tapi apa yang kemudian membuat kita cukup antisipatif mengenai apa yang kemudian terjadi di kuartal 2 tahun ini soal saham-saham yang Anda rekomendasikan ataupun mungkin sektor-sektor yang dinilai atraktif, Pak Nafan, silakan. Oke, ya sebenarnya terima kasih Mas Vicky. Adapun kalau dari kami untuk sektor yang atraktif ya misalnya bagi misalnya jika untuk menjelang kuartal kedua adalah berkaitan dengan sektor financials maupun juga non cyclicals ya. Untuk sektor non cyclicals ya misalnya begitu. Sebenarnya hal tersebut tentunya sangat dipengaruhi dari adanya pemulihan daya beli masyarakat yang semakin optimal begitu kan. Dan memang ini momentumnya juga pas sekali dengan adanya momentum di bulan suci Ramadan maupun juga di periode Idul Fitri. Belum lagi juga nanti pada April ini pun juga akan dimulai kampanye pemilu ya, pemilu tahun 2024. Jadi otomatis dari tingkat mobilitas maupun juga dari sisi consumer domestik itu pun juga akan mengalami augmentasi ya, sehingga hal tersebut tentunya akan mempengaruhi daripada kinerja pertumbuhan ekonomi kita yang optimal. Bahkan IMF saja sudah merevisi ke atas ya untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023 dari 4,8 menjadi 5% ya. Memang ini juga dipengaruhi dari adanya faktor peran dari pemerintah juga untuk menjaga stabilitas inflasi, sehingga tentu ini mempengaruhi daripada adanya peningkatan demand. Jadi memang untuk non cyclicals bisa dicermati, dan di sisi lain untuk untuk di sektor financials yang memang tentunya hal tersebut juga tentunya juga dipengaruhi daripada adanya peningkatan domestic demand, sehingga hal tersebut tentunya juga mempengaruhi daripada adanya peningkatan permintaan kredit ya misalnya begitu. Itu pun juga turut bisa membantu mendongkrak terkait dengan kinerja net interest margin. Belum lagi juga kalau dari sisi perbankan ini kan memang likuiditasnya di tanah air memang sangat memadai ya kalau menurut saya, kalau ketika kita menghadapi dari adanya global financial liquidity tightening begitu kan. Terus juga target dari pertumbuhan kredit
di Indonesia memang bisa double digit begitu, sehingga ini bagus begitu ya untuk di sektor perbankan di tanah air agar supaya bisa berkembang lebih optimal. Baik, kita langsung saja simak saham-saham yang menjadi pilihan Anda di hari ini, pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi. Dan ini kemudian menjadi satu hal yang menarik juga ketika Anda kemudian bahas mengenai saham-saham berbasis perbankan, karena beberapa waktu yang lalu memang saham-saham perbankan sudah menggelar Ya, dividen tunai ataupun membagi sudah dividen, dividen tunai begitu ya, tapi kemudian yang juga ada terjadi adalah subsidi. terjadi koreksi yang cukup signifikan terhadap saham-saham Hmm, tersebut. Di antaranya adalah ada BBCA, kemudian ada BBNI, BBRI, BMRI, inilah saham-saham Anda direkomendasikan buy hmm, pada kesempatan kali ini dengan ya betul. support dan resistance yang dapat pemirsa lihat di layar TV. Kita ke BBCA terlebih dahulu, ada tambahan info DPS dividen tunai hari ini. Sebetulnya seberapa menarik BBCA sendiri, Pak Nafan? Oke, di sini kalau misalnya jika kita melihat dari sisi dividen ya, tentu ini juga menarik karena dipengaruhi dari adanya faktor peningkatan kinerja ya. Jadi otomatis tentunya dengan adanya euforia dari dividen ini juga membuat harga BBCA pun juga kalau secara teknis ini pun juga bisa mengalami rebound ya dari batas bawah daripada pola down channel ya. Itu pun juga di kisaran lower low di kisaran 8.100 hingga 8.200 dan hingga di penutupan pada kisaran 8.800 gitu. Sehingga ini BBCA ini semestinya juga berupaya untuk terjadi breakout daripada pola down channel tersebut. Kalau misalkan jika terjadi breakout, maka dari itu level resistance untuk BBCA akan diuji adalah level 8.550 sebagai resistance pada higher high pada bulan Februari lalu. Kalau misalnya jika break above, nanti akan menguji higher high pada Desember lalu ya, yakni di level 9.400 dan potential upside di 0,82% gitu. Sehingga sebenarnya ini kita bisa memanfaatkan momentum ya daripada rebound BBCA, kemudian bullishnya BBCA ya begitu untuk menambah akumulasi terhadap kepemilikan saham begitu. Oke, ya level terakhir di 8.800, artinya ini belum jadi satu momen untuk bisa langsung masuk ke BBCA, Pak Nafan? Ya itu bisa Langsung bisa jadikan masuk. Oke, momentum secara untuk target sendiri akumulasi. di akhir tahun untuk BBCA? 8950. Oke. Singkat 9.400 saja, ya Pak Nafan. masih break di 9.400 ya untuk higher high sebelumnya begitu. Baik, oke. Kembali kami tayangkan saham pilihan hari ini. Tadi kita sudah bahas BBCA, Pak Iya Nafan ya. betul. Kita akan lanjut untuk membahas BBNI dengan support di 9.000, kemudian resistance di 9.500 sudah rekomendasi buy. Analisisnya untuk BBNI seperti apa? Oke, di sini pergerakan harga saham BBNI semestinya bisa menutup gap ya di kisaran resistance dekat di 9.500. Kalau secara tren ya, ini terlihat bahwasannya BBNI ini diperdagangkan dalam pola up channel begitu. Jadi memang kalau secara tren ini masih lebih kecenderungan menguat ya kalau secara jangka panjang. Terus kembali lagi, kalau misalkan jika BBN ini berhasil tutup gap di level 9.500, maka dia akan menguji batas higher high sebelumnya ya, yakni di kisaran pada Maret ini, jadi di level 9.750. Kemudian kalau misalnya jika break above 9.750 ya, maka BBN akan menguji level resistor ketiga sebagai all time high itu di level 10.200 ya, dan potential upside di 10,87%. Begitu. Jadi otomatis di sini BBNI karena channeling up bisa akumulasi beli rekomendasinya. Baik, rekomendasi beli dengan harga terakhir di level 9.325 sudah menguat 1,36% di perdagangan hari ini, yang memang secara Betul. tren pergerakan harga saham untuk BBNI juga memang sudah menguat, satu bulan menguat 6,55% begitu ya. Oke, dari Ya, BBNI betul sekali. kita ke saham pilihan berikutnya. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi. Setelah kita tadi bahas BBNI, kita akan membahas BBRI. Seperti apa, Pak Nafan? Oke, di sini untuk pergerakan harga saham BBRI ini sebenarnya sih berada dalam fase akumulasi ya, karena terlihat adanya pola rectangle dari major support di 4.620 dan major resistance di level 4.900. Sebenarnya kalau untuk BBR ini minimal mesti menutup gap atas ya di level 4.840 ya sebagai target price terdekat. Kemudian nanti setelah itu dia akan menguji ke resistance berikutnya di upper boundary of the rectangle di kisaran 4.900. Kalau misalkan jika break above 4.900, maka BBRI akan menguji all time high ya sebagai resistance ketiga di level 5.125 ya, dan potential upside di 6,55% ya.
begitu. Itu untuk jangka menengah ya. Jadi overall BBRI accumulating ya untuk rekomendasinya. Baik, ya pelemahan di 2,24% di minggu ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke BBRI Iya, dengan proyeksi akan mencapai all time high dari pergerakan harga sahamnya begitu iya ya. Oke, 5125. baik. Kita ke BMRI, seperti apa analisisnya Pak Nafan? Nah, di sini untuk pergerakan harga saham BMRI ini sama ya dengan BBNI. Ini berada dalam wilayah up channel. Jadi memang sebenarnya nih BMRI ini juga kecenderungan menguat ya uptrend. Bahkan juga BMRI di sini juga menguji resistance berada di area gap ya, kebetulan juga sama di kisaran 10.575. Kalau misalkan jika dia break above level gap tersebut, maka dia akan menguji level resistance kedua di kisaran 11.000 ya. Kemudian kalau misalnya jika break above level 11.000, ini kebetulan sebagai higher high ya pada bulan Desember yang lalu, maka nanti akan menguji all time high di 11.600 ya, dengan potential upside di 12,08%. Ini juga semestinya juga euforia mengenai stock split 1:2 ini juga bisa memberikan trigger ya, sentimen positif buat BMRI dalam rangka meningkatkan likuiditas daripada saham tersebut ya. Oke, accumulate untuk BMRI. Ya, itu tadi saham-saham yang direkomendasikan ada BBCA, BBNI, BBRI, dan juga BMRI. Oke, kita akan bahas mengenai pergerakan IHSG yang memang sekarang sudah ada di level 6.800-an, Pak Nafan. Sebetulnya secara proyeksi mungkin untuk pergerakan IHSG di hari ini dan juga secara target sampai dengan akhir tahun, kira-kira IHSG di level berapa dan apa yang perlu diantisipasi dari pergerakan ini? Oke, di sini kalau untuk pergerakan harga saham ya, kalau indeks ya, IHSG kita ini secara teknikal ya, ini sudah berhasil ya melewati batas daripada major uptrend line ya, dan ini juga semestinya juga bullish daripada IHSG ini ya, masih relatively still intact dengan level resistance terdekat saya di level 6.887. Kalau misalnya jika break above 6.887, maka dia akan menguji level resistance ini adalah ini ya, major lower high di bulan Februari yang di level 6.962. Kalau misalnya jika break above ya 6.962 ya, maka dari itu IHSG ini semestinya akan menguji higher high sebelumnya di sini ya, yakni di kisaran bulan September tahun 2022, yakni di kisaran 7.000 ya, 7.377. Ini kalau secara teknikal seperti itu ya. Jadi jadi kita berharap bahwasannya fundamental makroekonomi domestik kita masih relatively terus ya menunjukkan solid begitu, sehingga hal tersebut tentunya bisa meningkatkan capital inflow begitu, karena kan global kan sedang menghadapi krisis ya, berupa krisis liquidity ya, liquidity turmoil, sehingga tentunya financial turmoil begitu, sehingga tentunya capital inflow ini mestinya mengalir ke negara-negara emerging market seperti Indonesia. Indonesia ini kalau secara peluang resesi sangat kecil ya, hanya 2% gitu ya. Jadi ini otomatis ini semestinya bisa memberikan benefit ya terhadap resiliensi di pasar modal khususnya di tanah air. Oke. Pak Nafan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Waktu kita sangat terbatas. Terima kasih informasi terkait dengan saham pilihan dan juga analisis Anda mengenai pergerakan dari IHSG. Sampai jumpa, sehat selalu. Ya, terima kasih Mas Indrian. Sukses selalu untuk ADX Channel. Ya, terima kasih.